Baik Bapak Ibu, Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, jemaat dan kaum keluarga sahabat yang sama-sama diberkati oleh Tuhan. Firman Allah pagi hari ini dalam Kisah Para Rasul pasal pertama. Saya siapkan bagian firman dalam Kisah Rasul pasalnya yang pertama, ayat yang keempat sampai dengan ayatnya yang kelima. Kisah Rasul pasalnya yang pertama, ayat yang keempat sampai dengan ayatnya yang kelima. Mari bersama-sama kita membaca bagian firman Allah ini. Demikian juga saya berharap jemaat dan Bapak Ibu semua dapat bersama membaca bagian firman ini. Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5 kita baca bersama 2, 3. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini adalah merupakan hari-hari di mana kita tengah bersama-sama mempersiapkan diri untuk merayakan lagi satu tahapan, yakni hari Pentakosta, di mana Kristus mencurahkan rohnya kepada gerejanya. Kristus mencurahkan Roh Kudus yang dijanjikan itu kepada murid-muridnya, kepada setiap orang percaya setelah ia naik ke surga. Hari Pentakosta atau hari yang ke-50. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, nah sebelum peristiwa Pentakosta itu terjadi, atau sebelum juga peristiwa Yesus naik ke surga, ia mengumpulkan murid-muridnya, ia bersama dengan murid-muridnya, dan kemudian ia memperlengkapi murid-muridnya dengan baik. Ia mempersiapkan murid-muridnya untuk menjadikan mereka menjadi saksi-saksinya, untuk menjadi saksi Kristus yang akan memberitakan tentang kasih karunia Allah yang dinyatakan bagi dunia ini. Dan Yesus mengumpulkan murid-muridnya, mempersiapkan mereka, memperlengkapi mereka untuk menjadikan sebagai saksi. Nah, karena itu saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, bagian firman yang kita baca adalah salah satu bagian dari apa yang dilakukan oleh Yesus dalam hal memperlengkapi, mempersiapkan mereka ini. Nah, perhatikan saudara, mari kita bersama-sama lihat ayatnya yang keempat. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan mengatakan supaya mereka tetap tinggal di Yerusalem itu untuk menantikan janji Bapa. Dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris, kata menantikan janji Bapa diterjemahkan dalam menantikan karunia yang dijanjikan Bapa. Menantikan karunia yang dijanjikan oleh Bapa. Nah, saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, mereka dalam hal
untuk tidak meninggalkan Yerusalem, untuk tetap tinggal di Yerusalem, untuk menanti-nantikan penggenapan janji Bapa, untuk menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus itu, untuk menanti-nantikan Allah mengaruniakan janjinya itu kepada mereka. Saudara, untuk menanti-nantikan itu membutuhkan ketekunan. Untuk menanti-nantikan itu membutuhkan ketaatan. Ketaatan kepada perkataan Kristus. Ketaatan kepada larangan yang disampaikan oleh Kristus kepada mereka. Jangan tinggalkan Yerusalem. Ketaatan untuk tetap tinggal dan mempersiapkan hati, mempersiapkan diri untuk menyambut karunia Bapa itu. Ketaatan untuk tetap tinggal di sana dengan terus memperlengkapi diri, terus bersama-sama dalam persekutuan. Nah, karena itu saudara, kita akan menemukan di situ dalam pasal 1 ayat 14 dikatakan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka semua bertekun bersehati dalam doa bersama-sama. Inilah yang mereka kerjakan. Inilah yang mereka lakukan di dalam mempersiapkan diri untuk menanti janji Bapa. Artinya mereka bertekun di dalam doa. Mereka bertekun di dalam persekutuan. Mereka bertekun berdoa dalam persekutuan bersama. Dan dikatakan juga mereka sekalian sehati. Nah, kalau kita perhatikan berapa banyak jumlah mereka yang dalam persekutuan itu, dijelaskan di sana dalam ayat yang ke-15, kira-kira 120 orang banyaknya. Kira-kira 120 orang banyaknya. Dalam jumlah yang sedemikian banyak itu, mereka bersama-sama bertekun, mereka bersama-sama berdoa, mereka semua sehati sepikir dan saling menopang, saling menguatkan, dan mereka setia tekun menantikan janji Bapa. Bukan hanya itu saja, selain mereka berdoa, sehati, sepikir, mereka juga membahas tentang bagaimana pelayanan ke depan. Bagaimana semangat mereka untuk menjadi saksi. Nah, oleh karena itu saudara, salah satu pembahasan mereka adalah bagaimana mereka harus memperlengkapi jumlah murid. Bagaimana adanya seseorang yang harus turut bersama dalam menggenapi kembali 12 murid. Nah, maka kita temukan di sana mereka melakukan pemilihan, dan pemilihan itu berdasarkan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan, mereka dilarang meninggalkan Yerusalem. Mereka diminta untuk tetap tinggal di Yerusalem, untuk menantikan janji Bapa. Dan kita menemukan bahwa mereka benar-benar mentaati, menuruti apa yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka. Mereka benar-benar memperlengkapi dan mempersiapkan diri dengan baik, sehingga ketika nanti karunia Allah itu dicurahkan, ketika nanti karunia Allah itu diberikan, mereka telah siap. Mereka menjadi orang-orang yang betul-betul matang untuk menjadi saksi-saksi Tuhan.
saksi Kristus. Nah, saudara-saudara yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketaatan, ketekunan menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan saya, kehidupan kita semua orang-orang yang percaya, yang mengasihi Tuhan di zaman ini. Jika kita menjadi orang-orang yang betul-betul bisa mengalami kasih karunia Tuhan, mengalami kemurahan Allah, mengalami lawatan Allah, maka kita harus menjadi orang yang taat kepada firman Allah, menjadi orang yang taat kepada perintah Tuhan. Kita harus menjadi orang-orang yang betul-betul taat, sabar, dan bertekun. Baik di dalam kita mempersiapkan diri, memperlengkapi diri, terus menerus mempersiapkan diri kita untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang diberikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketaatan itu penting, ketekunan itu penting. Murid-murid telah menunjukkan bagaimana ketaatan mereka atas perintah Tuhan, atas perkataan Yesus. Jangan tinggalkan Yerusalem. Kamu harus diam, kamu harus tetap tinggal di sini. Dan kalau kita perhatikan dalam pasal yang kedua, ketika Roh Kudus dicurahkan, semua mereka betul-betul mengalami pencurahan Roh Kudus, mengalami karunia Allah itu, mengalami dan menerima janji Allah itu. Semua, tidak ada satu pun yang terabaikan, tidak ada satu pun yang terlewatkan. Semuanya mengalami, bahkan mereka semuanya mengalami hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Didasari kepada ketaatan mereka, didasari kepada ketaatan mereka, ketekunan mereka, dan juga mempersiapkan diri mereka dengan baik untuk menerima karunia Allah itu. Nah, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjadi orang-orang yang selalu terus taat, tekun, setia, sabar, untuk terus menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan pertolongan Tuhan, menanti-nantikan kasih, kemurahan, dan kebaikan Tuhan. Kita menjadi orang yang selalu terus menanti-nantikan, dalam arti terus menaruh pengharapan, selalu terus berharap kepada Tuhan, berharap akan pertolongannya saja, berharap akan kekuatannya saja, berharap akan kemurahannya, berharap akan segala kebaikannya. Menjadi orang-orang yang terus menanti-nantikan Tuhan dalam persekutuan, dalam ketekunan, berdoa, sehati, sepikir, bersama-sama dalam Tuhan. Saudara-saudara, Mazmur 27 ayat 14 berkata, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Perlu ada keteguhan, perlu ada ketabahan, perlu ada ketenangan. Karena untuk menanti-nantikan itu membutuhkan waktu. Untuk terus menanti-nantikan pertolongan Tuhan membutuhkan waktu yang mungkin singkat,
tetapi juga bisa berlangsung lama. Nah, oleh karena itu saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, jangan pernah berhenti untuk selalu menantikan pertolongan Tuhan. Jangan pernah berhenti, jiwamu, rohmu, hidup kita semua untuk menantikan kebaikan Allah, pertolongan yang datang dari Allah. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan tinggalkan Yerusalem. Harus tetap berada di sini. Karena ketaatan mereka inilah, maka pada akhirnya mereka semua benar-benar mengalami janji Bapa. Saya ingin mengatakan bahwa kalau kita menjadi orang atau jemaat Tuhan yang taat akan firman Allah, taat akan janji, akan perintah Allah, taat akan semua perkataan Allah, maka kita akan menerima janji-janji Allah itu dalam kehidupan kita. Kita akan hidup dalam janji-janji Tuhan. Yang pertama, kemudian mari kita perhatikan ayatnya yang kelima. Dari bagian ayat yang keempat, bagian B. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus dalam bagian ini membandingkan antara baptisan Yohanes dan baptisan Roh Kudus. Yesus memberi perbandingan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, mari kita perhatikan saudara, baptisan Yohanes. Siapa yang dibaptis oleh Yohanes? Siapa mereka yang menerima atau yang dibaptiskan oleh Yohanes itu, saudara? Saudara, kita akan menemukan di sana bahwa mereka adalah orang-orang yang menerima. Mereka adalah orang-orang yang bersepakat. Mereka adalah orang-orang yang percaya. Adalah orang-orang yang bertobat, yang menerima apa yang disampaikan oleh Yohanes. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Saudara, orang-orang yang percaya, orang-orang yang menerima apa yang disampaikan, berita yang disampaikan oleh Yohanes. Mereka yang memberi diri, artinya mereka yang bertobat. Dan mereka adalah orang-orang yang dibaptiskan oleh Yohanes. Mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Kristus. Mereka menerima apa yang disampaikan oleh Yohanes. Kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 1 di sana, Yohanes berkata bahwa aku adalah suara, aku hanya bersaksi tentang terang itu. Siapa yang disebut terang di sana? Yaitu Yesus Kristus. Dia hanya memberitakan tentang Kristus. Dia hanya menyampaikan tentang Kristus. Dia hanya diutus untuk meluruskan jalan bagi kemuliaan Kristus. Saudara, Yohanes memberitakan terang, memberitakan Kristus, dan orang yang percaya, orang yang menerima,
bertobat adalah orang-orang yang dibaptiskan oleh Yesus. Nah, saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, lalu baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus, siapa mereka? Siapa yang menerima baptisan Roh Kudus itu? Saudara, kalau kita perhatikan di sini bahwa orang yang menerima baptisan Roh Kudus adalah juga orang yang percaya, orang yang setuju, orang yang menerima akan janji Allah. Orang yang menerima, yang percaya, orang yang setuju dengan janji Bapa, dengan janji Allah, bahwa bahwa Bapa akan mencurahkan Roh-Nya, bahwa Bapa akan menggenapi dan memberikan dan akan mengutus Roh-Nya. Saudara, orang yang percaya akan janji Bapa, orang yang percaya akan janji Tuhan, bahwa Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya, bahwa Tuhan akan memberikan Roh Kudus-Nya. Orang yang percaya akan janji Bapa itu adalah mereka yang dibaptis oleh Roh Kudus. Ketika saya dan saudara adalah orang yang percaya kepada janji Bapa, ketika saya dan saudara menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan mengimani akan setiap janji-janji Allah, maka kepada orang-orang itu, kepada saya dan saudara yang percaya dan mengimani janji itu, yang akan mengalami karunia Roh Kudus itu, yang akan mengalami baptisan Roh Kudus. Ketika kita benar-benar meyakini dan mengimani setiap janji yang disampaikan, yang diberitakan dan dijanjikan oleh Bapa kepada kita sekalian, oleh firman Allah ini, kita percaya akan perkataan-perkataan dalam firman ini yang menjadi janji Bapa, maka kitalah yang menjadi orang-orang yang benar-benar diberkati dan mengalami baptisan Roh Kudus. Jadi orang-orang, siapa yang dibaptiskan oleh Roh Kudus? Mereka yang menerima, yang setuju, yang percaya akan janji Bapa. Yang kepada mereka itulah Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus diberikan untuk memimpin umat itu, untuk memimpin orang percaya, untuk tetap setia, untuk tetap memuji, untuk tetap menyembah, untuk tetap melayani Dia. Ada Roh Kudus diberikan untuk memampukan saya dan saudara untuk tetap hidup, memuji, menyembah, melayani Tuhan. Saudara, memuji dan menyembah, melayani, setia, dan seterusnya adalah bukti nyata orang-orang yang benar-benar telah mengalami baptisan Roh Kudus. Orang yang dalam hidupnya setia, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Orang-orang yang hidupnya setia, tekun melayani Allah dalam keadaan, dalam kondisi apapun, adalah bukti bahwa orang-orang itu telah dibaptiskan oleh Roh Kudus, telah dipenuhi hidupnya oleh kuasa Roh. Karena Roh Kudus yang akan memampukan dia, menolong dia dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, kamu tidak lama lagi akan dibaptiskan oleh Roh Kudus. Saudara, ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Ini sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa, saudara. Mengapa saya harus berkata demikian? Karena peristiwa ini tidak pernah terjadi dalam zaman Perjanjian Lama.
Peristiwa ini tidak pernah terjadi di antara orang-orang Israel. Peristiwa ini tidak pernah terjadi pada zaman dahulu. Tetapi peristiwa ini hanya terjadi di zaman Perjanjian Baru, di masa atau zaman kasih karunia, ataupun di masa gereja saat ini. Saudara, kalau kita perhatikan dalam Perjanjian Lama, kita akan menemukan di sana bahwa pekerjaan Roh Kudus itu temporal. Pekerjaan Roh Kudus itu hanya sewaktu-waktu, dalam situasi atau dalam keadaan tertentu. Roh Kudus itu hanya mendiami, mendatangi, dan kemudian diam dalam diri orang-orang tertentu. Dan tidak selamanya dia berada dalam diri orang itu. Kita tahu betul bagaimana cerita tentang Saul yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi kemudian Roh Allah meninggalkan dia. Roh Allah pergi dari dia karena ia kecewa terhadap tindakan Saul. Saudara-saudara, dan Roh Allah atau Roh Kudus Tuhan itu dalam Perjanjian Lama hanya hadir di tempat-tempat tertentu. Kalau kita perhatikan dalam Keluaran pasal 40 ayat 34 sampai dengan 35, Roh Kudus di sana atau Roh Allah hadir dan tinggal di mezbah. Dia hanya hadir dan tinggal di mezbah, atau yang sering disebut kemah suci atau kemah pertemuan. Saudara, dikatakan dalam Keluaran 40 ayat 34, lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Artinya bahwa Roh Kudus atau Roh Allah itu hadir dalam kemah suci itu adalah ketika kemah itu dipenuhi oleh awan. Dan saat dipenuhi oleh awan itulah, bahkan dikatakan di sana Musa tidak dapat masuk ke dalam kemah itu, karena kemah itu dipenuhi oleh Roh Allah, oleh Roh Tuhan. Roh Allah, Roh Kudus hadir di dalam kemah. Roh Allah atau Roh Tuhan itu hadir di dalam bait suci atau bait Allah. Ketika Salomo membangun bait Allah, saudara boleh lihat di sana dalam 2 Tawarik pasal 5 ayat 13. Berkata begini, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian. Oleh karena awan itu, ya, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Saudara, Tuhan, Roh Allah, Roh Tuhan hadir di dalam bait Allah yang didirikan oleh Salomo. Roh Tuhan hadir di sana, Roh Tuhan bersemayam di sana. Lalu kemudian juga ketika Musa ke Gunung Sinai untuk menerima 10 hukum Tuhan, di sana juga kita temukan bagaimana Roh Tuhan hadir di sana dalam gemuruh, dalam awan, dalam tiupan angin. Saudara yang diberkati, di tempat-tempat seperti itu saja Roh Tuhan itu di zaman Perjanjian Lama. Tetapi di dalam Perjanjian Baru, ini sebabnya saya katakan ini hal yang luar biasa. Bahwa Roh Kudus itu, Roh Tuhan itu hadir
dan diam di dalam hidup orang percaya. Dia mendiami orang percaya. Dia diam dan selama-lamanya tinggal dalam hidup, dalam diri orang percaya. Itu sebabnya Paulus berkata, tidak tahukah kamu kalau tubuhmu adalah Roh Kudus. Hidup kita, tubuh kita ini adalah tempat berdiamnya Roh Allah. Roh Allah mendiami, Roh Allah memenuhi, Roh Allah hidup dan tinggal selama-lamanya dalam kehidupan kita. Roh Allah yang tinggal dalam diri orang percaya, mendiami orang percaya, terjadi di zaman perjanjian lama, perjanjian baru. Maka saudara, ini membutuhkan tanda yang dahsyat, tanda khusus, tanda istimewa, dibaptiskan oleh Roh Kudus. Maka ketika pembaptisan Roh Kudus terjadi dalam pasal 2, seperti ketika Musa menerima 10 hukum Tuhan di Gunung Sinai, ada lidah-lidah api, ada gemuruh, ada goncangan, ada tiupan angin yang keras. Ketika terjadi, ada tanda-tanda, ada tanda-tanda khusus, tanda-tanda istimewa orang yang didiami oleh Roh Kudus sendiri. Nah, saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, ini kita hidup di zaman kasih karunia. Kita hidup di zaman gereja. Ini zaman kasih karunia, bukan lagi zaman Taurat. Ini zaman gereja, bukan lagi zaman Yahudi. Roh Allah mendiami, Roh Allah memenuhi dan tinggal diam selamanya dalam diri orang percaya untuk memampukan orang itu berjalan dalam Tuhan. Untuk memampukan orang itu tetap tekun, setia, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Untuk tetap tinggal dalam diri orang itu, untuk tetap setia melayani Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menjadi orang yang benar-benar taat di dalam Tuhan, tekun di dalam Allah, maka Tuhan akan mencurahkan, memenuhi janji-Nya. Janji Tuhan itu dia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus. Kamu akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang akan menolong, memampukan. Roh Kudus itu yang akan menuntun. Roh Kudus itu yang akan menyertai engkau. Roh Kudus itu akan menghiburmu. Roh Kudus itu akan menguatkanmu dalam kehidupan ini. Di tengah-tengah kehidupan yang kita alami saat ini, Roh Tuhan yang menyertai, Roh Tuhan yang menolong, Roh Tuhan yang menghiburkan, Roh Tuhan yang menguatkan kita, sehingga sekalipun keadaan yang berat, tapi Roh Tuhan yang dicurahkan, yang diberikan oleh Bapa kepada kita, oleh Tuhan kepada kita, Roh itu yang akan memampukan kita untuk menjalani hari-hari hidup yang berat. Sekali lagi, kuncinya adalah ketaatan, ketekunan di dalam persekutuan dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman. Mari kita